Tahukah teman-teman, walaupun salat menjadi ibadah yang paling wajib, faktanya tidak ada satupun kata wajib dalam Al-Quran yang ditujukan kepada ibadah salat. Lalu bagaimana cerita perintah salat itu kemudian disimpulkan sebagai wajib, bahkan 5 kali sehari? Lalu dari mana nama-nama salat itu muncul? Nonton video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rabbanians ID bersama saya Zulfan Afdillah. Setelah di episode pertama kita membahas mengenai sumber hukum Islam serta sekaligus menjawab syubhat argumennya Adi Armando, pada episode sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai kenapa salat itu Allah perintah tapi tata caranya dari Rasulullah seperti itu. Hingga kita sudah menemukan jawaban untuk menjawab syubhat apakah pada hakikatnya salat itu dari Allah atau dari Rasulullah. Termasuk juga kita menjawab mengenai pertanyaan tentang kenapa Al-Quran itu masih memerlukan hadis sebagai penjelasnya seperti itu. Nah, pada episode kali ini, sebagaimana janji kita di episode sebelumnya, kita akan membahas mengenai lanjutan topik mengenai salat. Perlu digarisbawahi bahwa video ini bukan dibuat untuk menjawab argumennya Ade Armando atau siapapun yang sepemikiran dengannya. Jadi video kali ini kita lebih ke belajar bersama dan atau sharing seperti itu ya. Gunanya untuk menguatkan iman kita serta supaya jikalau ada yang bertanya kenapa salat itu wajib dan kenapa 5 waktu, kita bisa menjawabnya secara teoritis dan berdalil. Sehingga kita bukan hanya beriman dan percaya saja, tapi juga berilmu dan beramal. Maka dengan begitu kita bisa menjadi muslim yang kuat secara hati dan kuat juga secara akal. Sehingga kita bisa membentengi diri dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan pemurtadan. Dan dengan itu, semoga kita juga dapat menyelamatkan keluarga kita dan orang-orang terdekat kita dari upaya-upaya pemurtadan seperti itu, insya Allah ya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas beberapa poin yang penting seperti itu. Yang pertama, kita akan bahas kenapa salat itu bisa wajib sedangkan dalam Al-Quran tidak disebutkan secara eksplisit salat itu wajib. Bagaimana cara ulama memahami jika salat itu menjadi wajib dalam secara ilmu fikih dan secara ilmu tafsir seperti itu. Yang kedua, kita akan mengupas dalil-dalil khususnya dalam Al-Quran dan juga hadis tentang adanya perintah salat yang 5 kali sehari itu. Dan yang ketiga, kita akan mengupas asal penamaan nama-nama salat dan apa makna yang dikandung dari nama-nama tersebut. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya mengucapkan terima kasih buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangannya channel ini. Buat yang mau berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersebut. Nah, kalau kita lihat dari kitab Mu'jam Mufaras li Al-Fat Quranul Karim, salat itu disebutkan sebanyak 99 kali dalam Al-Quran dengan berbagai bentuk dan penyampaiannya. Tapi tahukah teman-teman, jika tidak ada satu pun ayat yang secara spesifik, secara eksplisit mengatakan bahwa jika salat itu wajib. Dalam artian, kita tidak menjumpai ayat yang mengatakan secara jelas bahwa salat adalah wajib atau tertulis wajib kalian salat atau kalian wajib salat seperti itu atau yang serupa dengan itu, kita tidak menemukan kata wajib yang bersanding dengan kata salat. Bahkan biasanya kata salat disandingkan dalam satu kalimat dengan kata aqimu yang artinya dirikanlah. Biasanya ayatnya seperti aqimis shalah, yakni dirikanlah salat dan lain sebagainya. Nah, lalu dari mana ya ulama bisa mengambil kesimpulan jika salat itu wajib sedangkan dalam Al-Quran tidak disebutkan wajib? Jadi teman-teman, sesuatu itu disebut wajib dapat diketahui dari menerapkan kaidah penafsiran dan kaidah usul fiqh yang disebut dengan kaidah amar, yakni kaidah perintah seperti itu. Sehingga dipahami amar atau kata perintah yang ada dalam Al-Quran itu menunjukkan kewajiban, kecuali jika ada qarinah atau penjelasan lanjutan ayat yang menunjukkan kepada maksud lain selain wajib seperti itu. Jadi jika Quran mengatakan aqimis shalah, nah kata aqim yang berarti dirikanlah itu merupakan kata perintah, sehingga kata perintah di sini menunjukkan perintah yang sifatnya wajib. Oleh karenanya aqimis shalah atau dirikanlah salat di sini itu berarti wajib melaksanakan salat seperti itu. Nah, terus pertanyaannya, kenapa menggunakan kata aqim? Kenapa tidak langsung saja menggunakan kata perintah seperti sallu yang artinya salatlah? Kenapa harus ada dirikanlah seperti itu? Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, jika salat itu banyak maknanya, bisa berdoa, memberkati dan sebagainya tergantung penggunaannya. Dari kitab Raghib Asfahani Mufradat fi Gharibil Quran menjelaskan bahwa sebab kenapa Allah menggunakan kata aqim yakni dirikanlah
Karena salat itu bukan doa seperti doa biasa, melainkan ada gerakan yang harus dipenuhi berupa rukun-rukun dan syarat-syaratnya seperti itu. Nah, soal rukun-rukun salatnya kemudian dijelaskan dalam hadis dan sunnah-sunnah Nabi. Jadi kalau ada orang yang ikut Al-Quran saja tanpa ikut sunnah Nabi, ya akan kebingungan soal gimana cara salatnya seperti itu ya. Karena rukun-rukun atau cara salat tidak dijelaskan di dalam Al-Quran secara spesifik, melainkan disebutkan di dalam hadis. Nah, soal otoritas hadis dalam sumber hukum agama Islam itu sudah kita bahas di video episode sebelumnya. Jadi setelah video ini langsung nonton di episode sebelumnya ya. Nah, jadi salat itu tidak hanya dikerjakan, akan tetapi didirikan, yakni ditegakkan. Sehingga salat tidak dimaknai sebatas formalitas gerakan saja, akan tetapi harus tertanam dalam diri kita dan dalam bentuk akhlak. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, perlu dipahami bahwa ayat ini tidak menunjukkan tujuan salat. Dalam artian, tujuan salat itu bukan untuk mencegah kemungkaran dan perbuatan keji seperti itu. Karena ada yang menganggap seperti ini, teman-teman. Jadi, kalau kita udah nggak berbuat kemungkaran dan kekejian lagi, ya kalau gitu nggak perlu salat lagi ya. Ya nggak gitu cara memahaminya ya. Nggak gitu cara memahami ayatnya. Jadi, tujuan salat itu sebagai bentuk ibadah. Sedangkan mencegah perbuatan keji dan mungkar itu efek dari salat yang didirikan. Karena Allah berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salah. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, kata salat di sini disandingkan dengan perintah ibadah, sehingga salat itu tujuannya sebagai ibadah kepada Allah. Oleh karenanya, mau seburuk apapun kita, salat itu tetap harus, salat itu tetap wajib. Sehingga salat itu tidak terikat dengan apakah kita ini baik atau tidak. Bagaimanapun kondisinya, salat itu tetap wajib. Mau dia itu bejat atau dia itu seorang wali yang walinya udah paling tinggi, itu nggak ada cerita salat itu nggak wajib lagi, kecuali jika sudah nggak waras lagi. Maka ketika itu salat itu udah nggak wajib lagi bagi dia, karena syarat wajib salat salah satunya adalah berakal. Sehingga dari sini secara fikih dapat kita pahami salat itu dipahami sebagai perintah wajib karena adanya kata perintah, yakni perintah untuk mendirikan aqimis shalah seperti itu. Dan menurut kaidah usul, yakni kaidah amar, kata perintah dalam Al-Quran itu menunjukkan kewajiban begitu. Cuma pertanyaannya begini, teman-teman. Kalau begitu, apakah yang menentukan wajib tidaknya salat? Para ulama? Ya, nggak gitu juga ya cara memahaminya. Jadi kata wajib itu, walaupun sudah diserap dalam bahasa Indonesia ya, wajib dalam bahasa Arab itu maknanya tugas, sesuatu yang harus, perlu, dan mesti dikerjakan. Kata wajibat, yakni wajib dalam bentuk jamak, oleh orang-orang Arab dipahami sebagai tugas-tugas. Dan salat itu sudah menjadi wajibat yaumiyah, tugas-tugas sehari-hari, yakni ibadah atau pekerjaan yang harus, yang mesti, dan perlu dikerjakan setiap hari. Hal ini juga mengingat bagaimana tegasnya Rasulullah SAW dalam memerintahkan kita untuk mengerjakan salat di berbagai hadis. Nah, dengan melihat realita fenomena itu, di mana salat itu harus dikerjakan setiap hari, para ulama kemudian mencoba merumuskan apa-apa saja yang diharuskan untuk dikerjakan secara wajib dalam Al-Quran dan hadis, dan apa indikasi atau indikator yang membuatnya menjadi wajib, yang membuat suatu perkara atau suatu perbuatan itu menjadi wajib hukumnya. Sehingga setelah dicari-cari, ditemukanlah bahwa perkara yang selama ini diharuskan, yang mana dalam bahasa Arab disebut dengan diwajibkan, biasanya ayat-ayat Quran menyebutnya dengan kata perintah. Nah, kemudian setelah dicek ke seluruh ayat Quran, apakah tiap kata perintah dalam Al-Quran itu berarti perbuatan tersebut harus dikerjakan, harus wajib seperti itu? Nah, setelah dicari tahu, ternyata iya. Akhirnya dibuatkanlah sebuah teori berupa patron, yang mana dalam bahasa Arab disebut dengan kaidah, yakni pondasi. Dan karena indikatornya berupa kata perintah, bahwa kata perintah bermakna wajib, dan dalam bahasa Arab perintah itu disebut dengan amar, maka disebutlah namanya kaidah amar dalam kajian tafsir dan usul fiqh seperti itu. Oleh karenanya, pada dasarnya status wajibnya salat sudah ditetapkan oleh Allah. Namun, para ulama hanya mengekstraksikannya dalam bentuk yang lebih teoritis agar dapat dipahami secara logis. Nah, dengan begitu, pertanyaan mengenai kewajiban tentang salat itu sudah clear, bahwa salat itu dipahami wajib dari kata aqimnya, yakni dirikanlah salat. Perintah mendirikan salat itu bermakna wajib. Perintah menjalankan puasa bermakna wajib. Perintah untuk menjalankan haji juga bermakna wajib. Itulah yang disebut dengan kaidah amar, kaidah perintah seperti itu. Nah, sekarang gimana dengan waktu-waktu salat?
Karena jangan-jangan bisa jadi salat dapat dikerjakan kapan saja kan gitu. Salat yang diperintahkan oleh Allah itu tidak dapat dikerjakan sesuka hati kita, teman-teman. Karena Allah menegaskan bahwa salat itu ada waktu-waktunya tersendiri. Sebagaimana yang difirmankan dalam surah An-Nisa ayat 103. Yang berbunyi, Innas salata kana ala mu'minina kitaban mawquta. Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Terus di manakah dalil yang menyebutkan waktu-waktu salat? Ya, di mana waktu-waktu salat itu disebutkan. Nah, hal ini teman-teman disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 17-18. Nah, ayat ini memang tidak menyebutkan nama salat secara eksplisit. Tapi ayat ini memang menunjukkan jika adanya salat 5 waktu. Sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas sendiri perlu diketahui bahwa merupakan seorang penafsir pertama Al-Quran yang juga hidup semasa dengan Rasulullah, dan beliau telah diberkati oleh Allah atas kemampuan memahami Al-Quran setelah didoakan Rasulullah. Sehingga tafsirannya Ibnu Abbas itu dalam konteks ini dinilai otoritatif. Juga dikarenakan tidak ada penyangkalan dari Rasulullah SAW. Memang Ibnu Abbas itu tidak membuat kitab tafsir khusus. Oleh karenanya, tafsiran-tafsiran Ibnu Abbas itu dapat dirujuk yang berasal dari periwayatan-periwayatan yang berasal dari beliau. Nah, di sini teman-teman saya mengutip tafsirannya Wahbah Az-Zuhaili, yakni tafsir Al-Munir, di mana beliau juga mengutip riwayat dari tafsirannya Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa kata tumsun dalam ayat ini menunjukkan waktu salat maghrib dan isya. Sedangkan kata tusbihun itu maknanya subuh. Kemudian kata asyiyah itu menunjukkan salat asar, dan tudhirun itu menunjukkan salat zuhur. Oleh karenanya, dua ayat ini saja sudah menjelaskan mengenai waktu-waktu salat yang 5 waktu. Tapi pertanyaannya, dari mana Ibnu Abbas mengetahui bahwa makna ayat itu seperti itu? Jawabannya dari hadis Nabi sendiri saat Nabi Muhammad diajarkan salat oleh malaikat Jibril dalam hadis qauliyahnya, hadis ucapannya seperti itu. Hadisnya seperti ini, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya telah dijadikan imam oleh Jibril di Baitullah 2 kali, maka ia salat bersama saya. Salat zuhur ketika tergelincir matahari, salat asar ketika bayang-bayangan sesuatu menyamainya, salat maghrib ketika terbenam matahari, salat isya ketika terbenam syafaq atau mega merah, dan salat subuh ketika fajar bercahaya. Maka besoknya salat pula lah ia bersama saya. Salat zuhur ketika bayang-bayangan sesuatu menyamainya, salat asar ketika bayang-bayangan sesuatu 2 kali panjangnya, salat maghrib ketika orang puasa berbuka, salat isya ketika sepertiga malam, dan salat subuh ketika menguning cahaya pagi. Lalu Jibril menoleh kepadaku dan berkata, wahai Muhammad, inilah waktu salat nabi-nabi sebelum engkau, dan waktu salat adalah antara 2 waktu itu. Hal ini juga dikuatkan oleh hadis lain yang statusnya sahih, teman-teman, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Talhah bin Ubaidillah. Dia berkata, seseorang mendatangi Rasulullah SAW, dia bertanya tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, salatlah 5 waktu sehari semalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ingat bahwa hadis itu memiliki otoritas dalam menjelaskan Al-Quran secara sumber hukum dan agama Islam. Apalagi hadis-hadis mutawatir tentang salat seperti ini. Hal ini sudah kita jabarkan di video sebelumnya. Nah, dalam kitab Mufradat fi Gharibil Quran, Raghib Asfahani menjelaskan jika salat subuh itu dari kata sabaha yang berarti permulaan siang atau pagi saat ufuk terlihat merah karena terhalang matahari. Nah, nama lain dari salat subuh adalah salat fajar. Nah, kata fajar berasal dari kata fajara yang artinya membelah, dengan makna membelah malam, karena gelapnya langit terbelah dengan cahaya sinar matahari subuh. Nah, kemudian teman-teman, kalau matahari sudah mulai meninggi, itu disebut dengan waktu duha. Makanya salat pada waktu ini disebut dengan salat sunnah duha, seperti itu. Nah, kemudian ketika matahari mulai berada di atas tepat permukaan tanah, sehingga sinarnya membuat panas punggung-punggung kita. Nah, punggung dalam bahasa Arab itu disebut dengan dhahru. Nah, bentuk jamaknya menjadi zuhur. Nah, salat di waktu ini ketika matahari mulai melenceng dari tengah langit disebut dengan salat zuhur, seperti itu. Nah, salat kemudian disebut dengan salat asar. Kata asar ini secara bahasa artinya memeras atau ampas, dalam artian sisa. Waktu asar itu menunjukkan waktu yang tersisa dari hari itu.
bisa dikatakan sebagai penghujung hari atau akhir dari waktu. Karena menurut tradisi Arab dan budaya Timur Tengah, pergantian hari itu bermula saat malam tiba. Jadi asar itu adalah waktu sisa paruh akhir dari hari tersebut ya. Makanya dalam surat Al-Asr disebutkan wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia telah merugi. Nah, kata asar di sini diartikan dengan masa. Akan tetapi maksud masa dalam ayat ini adalah penghujung waktu, penghujung hari. Buktinya ayat berikutnya disebutkan innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia telah merugi. Nah, kenapa mereka merugi? Ya karena mereka udah di paruh hujung waktu, udah di akhir hari. Kalau mereka berada di awal waktu, tentu belum dikatakan merugi. Karena mereka masih ada waktu untuk membekali diri agar tidak merugi di ujung hari, di ujung waktu kan gitu. Makanya disebutkan ayat berikutnya illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali ya, ada pengecualian yakni yang beriman dan beramal soleh. Artinya mereka yang memanfaatkan waktunya sebelum waktu asar, di awal waktu, mereka itu beramal soleh dan beriman, mereka itu dikecualikan. Makanya mereka tidak merugi di waktu asarnya, di waktu hujungnya seperti itu. Oleh karenanya kan dalam bahasa Indonesia orang-orang yang umurnya sudah lanjut itu disebut dengan usia senja. Kenapa senja? Karena sudah di ujung hari menjelang malam. Dalam artian sudah di paruh ujung umur seperti itu. Kemudian ketika matahari terbenam, nah dalam bahasa Arab waktu matahari terbenam itu disebut dengan maghrib. Dalam bahasa Arab kata maghrib ini juga bermakna barat. Karena ya matahari itu terbenam ke arah barat seperti itu ya. Kalau matahari udah terbit di barat ya nggak lagi disebut dengan maghrib. Nggak ada lagi salat maghrib, kan udah kiamat seperti itu ya. Nah, waktu setelah maghrib hingga menjelang subuh itu disebut dengan waktu Isya. Kata Isya sendiri secara bahasa artinya kegelapan pada mata atau pandangan yang melemah. Menunjukkan bahwa ketika malam kita susah melihat ketika tidak ada cahaya seperti itu. Sehingga teman-teman dari sini kita dapat melihat jika nama-nama salat itu dinamai sesuai dengan fenomena waktu dan alam. Nah, akhirnya kita sudah menjawab 3 topik pada video kali ini, yakni menjawab status kewajiban salat, kemudian menjawab dalil salat 5 waktu, dan menjawab asal muasal nama salat. Dan tentunya video ini lumayan panjang, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menyimak sampai detik ini. Semoga video ini memberikan banyak manfaat dan semoga video kali ini memuaskan teman-teman seperti itu. Akhirnya kita berada di ujung video, kira-kira bagaimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini memberikan banyak manfaat, mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara materi, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah, mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.